Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada tahun 2019, Rusia melalui perusahaan raksasa BUMN Rostec telah mengumumkan sistem pertahanan udara S-500 melalui televisi nasional. Namun, pemerintah Rusia melalui Wakil Perdana Menteri Yuri Borisov menolak memberikan spesifikasi detail kepada publik. Hanya sebagian kecil fitur dibocorkan, dan sebagian lainnya publik internasional hanya bisa menerka-nerka. S-500 Prometheus atau Triumphator M atau bisa juga disebut ABM-55R6M didesain dengan kemampuan lebih canggih dari S-400. Namun, ditujukan bukan untuk menembak target drone atau pesawat tempur pada umumnya, seperti menembak F-15, F-35, F-22, dan lain-lain. S-500 dirancang dengan 3 misi utama. Misi pertama yaitu menembak sasaran bernilai tinggi seperti pesawat AWACS. Di masa depan, pesawat AWACS memiliki peranan yang sangat penting dan vital sebagai aktor utama komando udara untuk mengerahkan berbagai pesawat drone, pesawat pembom, dan pesawat tempur lainnya. Tanpa melumpuhkan pesawat AWACS seperti E-3 Sentry, E-2 Hawkeye, E-4 Nightwatch, EC-120 Commando, atau E-8 Joint Stars, tentunya akan sulit untuk menetralkan pesawat-pesawat tempur musuh di udara. Biasanya, pesawat AWACS ini berada di garis belakang, jauh di luar jangkauan. Namun sebenarnya, dirinya lah yang memimpin, mengerahkan, dan mengkoordinasi pertempuran di garis depan. Dengan kekuatan jangkauan radar yang dimiliki pesawat AWACS, tentunya memberikan penglihatan yang begitu luas saat penyerangan udara berlangsung. Jadi, jika ada serangan dari rudal lawan, di mana keberadaan rudal tersebut tak terdeteksi oleh kekuatan radar pesawat tempur di garis depan yang terbatas, pesawat AWACS bisa menginformasikan kepada armada di garis depan jika ada rudal yang mendekat dari arah tertentu. Jadi, para pilot bisa memiliki jeda waktu untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah apa yang harus dilakukan untuk menetralisir rudal yang mendekat tersebut. Itu salah satu dari fungsi AWACS dari banyaknya fungsi lainnya yang dimiliki pesawat berdiri khas Konde tersebut. Sejauh ini, belum ada rudal yang ditujukan untuk menembak jatuh pesawat AWACS. S-500 datang dan dirancang sedemikian rupa demi mengalahkan pesawat yang menjadi otak pertempuran udara tersebut. Lantas muncul sebuah pertanyaan, kenapa sistem S-500 yang begitu mahal digunakan untuk menembak pesawat lambat, aneh, dan tak bersenjata seperti AWACS? Maka kami akan menjawabnya. Jika Anda tahu harga F-22 Raptor, pesawat tempur termahal ini berharga sekitar $150 juta atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Maka pesawat AWACS seperti E-3 Sentry berharga sekitar $270 juta atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Harganya begitu mahal karena di dalam pesawat AWACS terdapat peralatan perang super canggih dan tentunya radar berteknologi tinggi. Maka rasanya pantas untuk sistem semahal S-500 untuk menembak pesawat AWACS yang juga sangat mahal, yang dapat menjadikan pesawat tempur di garis depan bagaikan pasukan infanteri di daratan yang tidak dilindungi oleh helikopter serbu jika tanpa pesawat AWACS ini. Misi kedua dari S-500 adalah menembak pesawat siluman pembom nuklir di luar jangkauan, alias yang biasanya terbang di atas ketinggian atmosfer. Jika Anda tahu B-2 Spirit,
Pesawat ini merupakan pesawat pembom paling mutakhir dan paling canggih yang dimiliki Amerika saat ini. Bisa menjangkau ketinggian terbang yang tak dapat dijangkau radar, dan bisa membawa bom nuklir dengan jumlah yang mencengangkan. Contoh efek yang bisa diakibatkan oleh B-2 Spirit adalah seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, di mana keberingasan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua yang bisa kita baca di buku-buku sejarah, bagaimana kejamnya mereka kepada bangsa Indonesia dan kegagahan pasukan udara Jepang yang menyerang Pearl Harbor, terhenti seketika setelah pesawat pembom Amerika menjatuhkan Fat Man dan Little Boy di Hiroshima dan Nagasaki, dan membuat Jepang bertekuk lutut di hadapan Amerika sampai saat ini. Itu dulu ketika pesawat pembom Amerika tak secanggih B-2 Spirit. Apalagi B-2 Spirit melakukan aksi seperti pendahulunya. Sudah tentu Anda bisa memprediksi sendiri efek yang akan ditimbulkan. Maka dari itulah S-500 datang untuk menetralisir ancaman dari sang bomber siluman di udara. Apalagi saat ini militer Amerika sedang mengembangkan pesawat pembom penerus B-2 Spirit, yaitu B-21 Raider, yang tentunya kemampuannya pasti lebih menakutkan dari B-2 Spirit. Dan ancaman dari B-21 di masa depan harus bisa dinetralisir oleh pesaing Amerika, yaitu Rusia. Perlu Anda tahu, harga dari B-2 Spirit diperkirakan sekitar 737 juta dolar Amerika atau sekitar 103 triliun rupiah. Rasanya pantas jika S-500 ditugaskan untuk menembak sasaran bernilai fantastis seperti itu. Misi ketiga dari S-500 adalah untuk menembak pesawat-pesawat tempur luar angkasa. Pesawat tempur luar angkasa yang kami maksud adalah pesawat-pesawat tempur tanpa awak yang biasanya membawa hulu ledak nuklir. Juga termasuk rudal balistik antar benua dan satelit luar angkasa. Pesawat tempur yang bisa menjangkau luar angkasa seperti X-43 atau Avangard tentunya memiliki kecepatan yang luar biasa yang harus bisa dinetralisir sebelum pesawat itu menabrakkan dirinya kepada targetnya. Maka dari itu, S-500 dihadirkan untuk menetralisir ancaman ini. Bagaimana dengan rudal balistik antar benua atau biasa disebut sebagai ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile? Jika Anda menghalau ICBM seperti Minuteman, Sarmat, dan lain-lain dengan sistem pertahanan udara seperti NASAMS, S-300, Patriot, dan lain-lain, itu bisa saja tapi kurang efektif karena tidak apple to apple. Maka jawaban yang tepat untuk ICBM adalah ABM atau Anti-Ballistic Missile. Dan S-500 sudah masuk ke dalam kategori ABM karena memiliki kecepatan dan kekuatan yang hampir sama dengan ICBM. Direktur pembuat S-500, Sergei Druzin, mengatakan sistem rudal baru dirancang dengan kemampuan bekerja di luar atmosfer, di mana kontrol aerodinamis tidak memungkinkan. Platform ini mengirimkan berbagai amunisi yang dirancang untuk menetralisir semua jenis rudal balistik dan juga mempertahankan kemampuan anti pesawat dan anti satelit. Jangkauan deteksi dari S-500 adalah sejauh 600 km secara horizontal dan 200 km secara vertikal. S-500 bukan pengganti S-400. Selama ini, banyak intelijen, peneliti, dan analisis militer dari pihak Uni Eropa dan Amerika Serikat keliru menilai S-500 sebagai upgrade atau pengganti S-400. Sejak pengumuman perdana tersebut, barulah diketahui bahwa S-500 ditujukan untuk menggantikan A-135, bukan untuk menggantikan S-400, melainkan sebagai pelengkap sistem pertahanan udara yang sudah ada, seperti A-235, Pantsir, Thor, S-300, S-350, dan S-400,
sebagai perisai pertahanan udara berlapis-lapis yang memiliki spesifikasi dan targetnya masing-masing. Produksi massal akan segera dilakukan, namun dalam jumlah terbatas. Prioritas utama S-500 adalah untuk melindungi kota Moskow, kota padat penduduk, dan kota dengan reaktor nuklir yang ada di Rusia. Satu unit baterai S-500 terdiri dari 2 kendaraan pelindung, 2 kendaraan pendukung logistik, 1 kendaraan transport erector launcher, 4 kendaraan radar, 1 kendaraan komando, dan 1 kendaraan baterai listrik. Untuk harga dari S-500, sampai saat ini belum diketahui dan belum dipublikasikan untuk harga resmi dari sistem pertahanan udara paling mutakhir milik Rusia ini. Bagaimana dengan Indonesia? China yang saat ini berusia 70 tahun sedang mengembangkan sistem pertahanan semacam ini. Bagaimana dengan Indonesia yang saat ini sedikit lebih tua, yaitu 74 tahun? Kenapa kekuatan kita berada cukup jauh dengan China yang hampir seusia dengan Indonesia? Salah siapa semua ini? Tapi, jika mencari ini salah siapa, lebih baik dan lebih bijak, mulai saat ini kita harus belajar dan terus mengembangkan diri, agar anak cucu kita ke depannya lebih merasa aman dan dihormati di dunia internasional dengan pondasi dan warisan positif yang kita bangun mulai saat ini.